kan kemarin itu saya kan apa ya, mencoba buat personal branding gitu kan, buat microblog dan segala macam tentang saya tuh sharing tentang dekorasi rumah, terus kayak sebenarnya itu kan tujuan saya buat dekorasi rumah itu kan jualan properti. Tapi ternyata kemarin itu malah ditawari sama Integra Group, itu kayak sebuah perusahaan furniture. Nah itu dia mau ngajak untuk kerjasama gitu. Nah ini kan ada, kalau Integra Group itu ternyata perusahaan ekspor gitu, furniture ekspor. Nah itu kan ada sisa-sisa gitu. Nah mereka itu ingin menggait pasar-pasar lokal gitu, tapi di Jawa Timur. Nah itu kayaknya kok ya saya kan masuk grup ini kok nggak masuk dengan segmen saya gitu. Iya. Itu apa maksud ininya? Mungkin terkait konten atau apa gitu mungkin. Iya. Salahnya. Oke, terima kasih ya. Jadi gini ya, saya bicara dulu tentang bedanya pebisnis dan pedagang ketika memandang uang ya. Nanti saya hubungkan dengan ya. Jadi kalau pebisnis, kalau pedagang itu ketika ingin beraktivitas dagang, itu yang dipikirkan apa? Oleh berapa? Tapi kalau pebisnis, uang itu dianggap nilainya, nilai atas apa yang dia lakukan. Jadi misal dia itu tidak laku ya, misal tidak laku pada saat itu, kalau pebisnis berpikir, berarti ada yang salah dengan apa yang saya perbuat. Nah, hubungannya apa dengan ini? Jadi gini, sebenarnya entah itu furniture yang datang atau entah itu apa, itu adalah nilai dari apa yang kita perbuat. Gitu. Jadi misal gini, Fer, kalau sampean suka dengan apa yang Anda posting saja. Biarkan rezeki itu yang menilai. Bukan misal kita pengen, jadi kita jangan monoton. Contoh saya waktu buat akun Instagram, itu niatnya yang pertama itu bukan endorse. Niat awalnya itu agar saya bisa menjual sesuatu di akun saya. Ternyata setelah nyampe 100.000 subscriber, itu banyak orang yang mau endorse gitu. Jadi saran saya, kalau misal Mas Ferry itu suka dengan hal posting furniture, teruskan itu aja. Kalau misal ada yang gabung produk ini, itu rezeki kalau menurut saya. Ya, properti itu kan nanti ya seiring dengan berjalannya waktu juga gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang lain? Oh iya. Yang pertama, tadi kan bahas masalah mindset ya. Iya. Di mindset itu kan ada why. Nah, iya, biar maksud. Why? Jadi kan kita bicara tentang mindset, bicara mindset itu kan ada why. Nah, banyak kasus-kasus yang tadi seperti ceritakan kan ketika kekuatan niatnya tidak kuat sehingga usaha yang direncanakan itu gugur dengan sendirinya. Iya, tak tahan. Terus bagaimana kita ketika kita berkeinginan untuk berbisnis, kita kan memilih apa sih niat utamanya gitu. Nah, bagaimana kita mengukur bahwa niat ini akan kuat gitu. Misalkan kayak Facebook, tujuan utama Facebook itu kan sederhana, ya tujuannya hanya menghubungkan, tidak ada nilai bisnis apapun di dalamnya. Lebih seperti itu. Nah, kalau kayak Gojek, dia niatnya akan mempermudah orang. Niatnya kan sederhana. Tapi apakah sesuatu yang sederhana itu kuat gitu? Bagaimana kita mengukur itu? Gitu? Mengukur agar nanti ketika sudah jalan, ketika ada kendala, mental atau niat itu tetap tertanam di diri kita. Gitu. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, ini kan bahas masalah ini ya, digital marketing gitu ya. Sebenarnya yang harus kita perbaiki itu adalah memperbaiki cara marketing atau digital marketing itu kan metodenya aja dalam memasarkan gitu ya.
apakah yang diperbaiki adalah cara pemasarannya atau produknya dulu gitu. Banyak orang yang fokus pada pemasaran, padahal produknya belum baik gitu. Ada yang orang produknya baik karena pemasarannya udah baik, jadi nggak laku gitu. Seperti itu sih. Jadi fokusnya sebenarnya yang mana gitu. Yeah. Yang terakhir yaitu Udah ingat ya. Kita bahas masalah ini ya, level pengusaha. Iya. Level pengusaha kan ada berapa itu? 4 kalau nggak salah. Iya, SBI. Nah, kalau pengusaha seperti sekarang kan lagi banyak zamannya ini ya, main trading ya. Nah, dia kan trading kan dia pakai robot juga kan. Nah, itu masuk ke apa? Apa investor atau dia masuk di level yang mana gitu kan ya? Mungkin kalau ada pengalaman tentang trading bisa sering juga. Oh, boleh. Yang pertama tentang yang pertama itu tadi tentang start with why atau why. Apa namanya? Bagaimana menguatkan niatnya gitu. Iya. Gini ya, kenapa kita memulai dengan start why dan bagaimana agar kita bisa konsisten dengan alasan kita ya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi, kenapa harus berbisnis online? Yang pertama dulu, ini cerita pribadi ya. Dulu saya itu waktu awal-awal di Sidoarjo kan bersama istri kan, dan posisi istri saya itu kan mengandung, kemudian saya bingung kalau saya di Sidoarjo itu nanti yang rawat siapa nanti gitu. Akhirnya saya pulang ke sini, dan pada saat di sini saya nggak bisa apa-apa gitu loh. Jadi saya harus dituntut punya uang. Kalau misal nggak punya uang ya bahaya juga gitu loh. Jadi ditekan sama mertua, ditanyain kerja. Akhirnya alasan itulah karena terhimpit seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk bisnis online seperti itu. Nah, kesimpulannya gini, start with why. Biasanya kalau semakin alasan itu terdesak atau istilahnya menyakitkan hati, misalnya diomongin orang semakin menyakitkan ya. Kalau Mardigu bilang itu orang itu berubah itu karena 2 hal. Ini kata Mardigu ya, pikiran terbuka dan hati yang terluka gitu. Itu biasanya orang berubah. Misal kita dulu gendut misalnya, kemudian gendut, biasanya untuk niat untuk diet itu sangat besar sekali. Nah, bagaimana agar kita konsisten dengan semangat kita? Nah, ada yang namanya kalau di ilmu psikologi afirmasi. Sebenarnya kita perjelas tujuan kita berbisnis itu untuk apa. Jadi misal kalau seperti guru saya Dewa Eka Prayoga ya, pasti paham ya Dewa Eka Prayoga ya. Nah, dia itu targetnya bagaimana saya bisa sedekah bisa 1 miliar gitu. Jadi kalau misal kata Lee Bun juga sama, ketika kita sudah menyelesaikan apa yang kita impikan, kita harus buat mimpi lagi. Misal kita sudah berhasil, misal seperti Dewa Eka Prayoga ya, udah motivasinya tinggi untuk bisa sedekah 1 miliar, target lah. Dan itu selesai, kita buat mimpi lagi, bagaimana kalau 10 miliar? Nanti kalau kayak gitu, niat atau tujuan bisnis yang kuat itu adalah tujuan yang ke sosial berarti gitu. Enggak, sebenarnya gini, bisnis itu iya kalau ini Dewa ya, contohnya niatnya misal untuk bisa sedekah 1 miliar. Untuk itu ketika mendirikan bisnis harus ada yang namanya visi misi. Visi apa yang akan kita harapkan. Misal kalau pemuda Alas Tengah itu ya bersama tebar manfaat dan maslahat. Jadi misinya apa? Ya yang dilakukan setiap hari itu apa? Makanya kita harus punya visi misi. Pentingnya visi misi seperti itu agar kita tahu jalan kita itu mau kemana. Kalau kita nggak tahu ya kita nggak punya alasan ya. Kita ya mengalir aja lah, susah untuk karena bisnis itu tidak semulus apa yang kita bayangkan ya. Pasti ada tekanan dari
pihak manapun, baik internal dalam hati, misal seperti ini ya, oh bisnis melolo, cek ibu mate kan gitu kan, itu biasanya menurunkan mental, bener ki ya, kadang-kadang bener ki, akhirnya mental kita turun lagi gitu loh, dengan kata-kata seperti itu. Padahal kalau kita lihat kan seperti dewa kan, bisa kalau kita kaya bisa sedekah 1 miliar. Nabi Muhammad aja kaya, bisa sedekah unta berapa ekor gitu waktu kurban seperti itu. Jadi perjelas visi misi kita itu apa. Seperti saya ya, punya visi apa gitu. Finansial, kalau saya financial freedom. Bagaimana agar saya punya waktu yang banyak, bisa beribadah dengan tenang, bisa berkumpul dengan keluarga. Kalau saya ya. Jadi kenapa? Iya. Jadi saya wis pinginnya itu wis gak mikir kerja lagi gitu loh. Wis gak mikir kerja lagi. Itu kalau visi saya. Nah, bagaimana misi saya terus gimana? Saya buat bisnis otomatisasi seperti itu. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara membuat bisnis otomatisasi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, iya. Ini tentang tentang ini sih. Tadi sih bahas masalah yang apa ya, lebih fokus kita bagusin marketingnya atau kita bagusin produknya. Gini ya, itu sebenarnya dua-duanya sangat penting. Ketika kita menggembor-gemborkan market dan ternyata produknya juga kurang bagus, kita mempertaruhkan kepercayaan customer. Kalau customer sudah gak percaya, wah susah wis. Kalau misalkan didahulukan, misalkan stepnya berarti produknya dulu gitu. Marketnya dulu. Berarti Jadi belakangan. iya. Gini, kalau saya pribadi ya, bagaimana saya melakukan pemasaran? Saya buat marketnya dulu, misal seperti digital kita ya, digital. Kemudian saya buat YouTube-nya. Kemudian saya tahu kebutuhan market tentang WhatsApp. Produknya bagaimana? Saya cari orang yang ahli, bukan saya, ahli yang bisa membuat software WhatsApp yang sudah terbukti seperti contoh inilah ya, umum lah. Jadi saya mencari orang yang ahli di bidang itu, saya ajak kerjasama. Jadi kalau misalkan kita baca gitu ya di suatu Jalan Tengah misalkan, kalau di Jalan Tengah itu apa ya, ada market untuk penjualan baju wanita misalkan gitu ya. Padahal kita belum punya tokonya gitu. Berarti tanya marketnya dulu, baru kita dari pasar, dari produknya gitu ya. Iya. Saya cerita tentang gini ya. Di sini salah satu pemasaran yang paling keren ya di desa kita adalah Suban. Suban itu pertama reciprocity-nya kuat. Maksudnya dia mendirikan selawatan. Tapi dia juga mendirikan Suban Shop. Ketika Suban itu sudah didatangi orang banyak, kita jualan apapun gampang. Jualan es tebu pada saat acara. Apalagi sekarang ada Suban Shop yang punya produk sendiri seperti baju Gus Asmi atau apa gitu. Dan apa, Suban Shop itu tidak jarang ditekankan dalam promosi. Yang dipromosikan Subannya. Jadi membentuk market dulu, baru disediain produk-produk yang dibutuhkan. Biasanya mentar apa, selawatan kan pakai baju koko kan. Nah, itu disediain. Seperti itu. Jadi menyesuaikan dengan market kita, produk itu. Jadi ya laris sampai sekarang ya. Meskipun tidak dipromosikan ya berkembang. Gitu. Jadi fokus market dulu ya. Ya, yang istilahnya itu kalau market centric. Jadi fokus. Jadi kalau apa, Warren Buffett itu, ya. Fokuslah, siapkan produk untuk marketmu, jangan cari market untuk produkmu. Jadi carikan produk untuk marketmu. Gitu. Carikan produk untuk marketmu. Jangan cari market untuk produkmu. Iya.
sebenarnya produk yang baik itu nggak butuh marketing gitu. Iya memang. Karena kalau produknya itu punya branding seperti WBS Pro, itu nggak perlu dipromosikan. Ada afiliat-afiliat yang mempromosikan seperti saya. Tapi dari situ harusnya produknya dulu kan gitu. Dibaikin dulu produknya, tanpa marketing pun dia akan jalan gitu. Oke, gini ya. Bisnis online seperti yang saya katakan tadi bahwa di awal bahwa bisa dilakukan tanpa modal. Kalau teman-teman fokus di produknya dulu, memperbagus produknya dulu, kualitasnya dulu. Kita promosinya kapan nanti? Sedangkan uang kita sangat butuh uang kan, butuh pendapatan kan. Nah, kalau kita fokus di marketnya, produk bisa dicari yang lain, cari yang lebih ahli. Kita langsung bisa dapat uang meskipun kita tidak punya skill untuk buat produk seperti itu. Bahkan itu bisa dilakukan satu orang. Tapi kalau mau membuat produk, kita butuh beberapa orang. Minimal 2 orang, yang satunya marketing, yang satunya adalah marketing, yang kedua bagian pembuat produk. Dan karena produknya itu kita target bagus ya, otomatis tidak sebentar buat produknya gitu. Tapi sih Ces. Tuh. Itu. Marketingnya dulu ya. Jadi harus tahu pasar juga itu. Iya. Jadi Bisa punya kemampuan analisa. iya harus. Jadi Apa ini? ya seperti yang saya jelaskan tadi di sini, Sosial media ini. bayar persona. Sini ya target pasar ya. Kita harus mengidentifikasi yang pernah beli ke kita itu, kita cari datanya, tingkat pendidikannya, budayanya seperti apa, pendapatannya, kebiasaan gimana. Kalau pakai Facebook Ads kan sudah masuk semua sih. Iya. Misal misal ya kalau apa namanya Facebook Ads itu, kita tinggal siapkan produknya. Ya, itu kan sudah Facebook Ads yang memikirkan atau gimana? Ini kan apa namanya yang organik kalau ini. Enak lagi kalau produknya itu memang dibutuhkan dan kita pakai Facebook Ads. Itu akan gampang sekali nanti. Jangkauannya. Iya, tambah luas. Karena nanti ada istilah dari mulut ke mulut seperti itulah. Di-share karena produknya bagus. Seperti itu. Pernah pakai Facebook Ads? Oh, sering. Sering. Sering ini. Kalau saya Facebook Ads itu saya buat untuk retargeting. Jadi saya jarang sekali Facebook Ads itu menawarkan yang untuk pertama kali ya, langsung menawarkan barang. Jadi saya buat ini sharing dulu. Kalau misal saya baru di Facebook Ads, saya ngumpulin pixel dulu. Jadi saya memperbanyak jejak-jejak apa. Jadi pengunjung itu kan direkam. Tiap pengunjung di website itu kan direkam sama pixel. Setelah pixelnya banyak, baru saya target jualan ke orang yang pernah mengunjungi website saya. Jadi sudah teredukasi, gampang jualnya. Kalau kita jualan brutal di Facebook ini, kita tidak tahu marketnya, ya tinggal capeknya saja. Ya. Oke. Yang ketiga tentang robot forex ya. Trading. Ya. Masuk yang mana trading? Trading itu kalau di ESB itu masuk level yang keempat. Level keempat ini mudah, apa namanya? Memang tidak terlihat kerja, tapi resikonya besar ini. Investment. Jadi kita kan menaruh uang kan. Jadi kalau hal yang menaruh uang, istilahnya menaruh aset lah istilahnya. Itu termasuk golongan yang investasi. Investor. Investor kan tidak hanya forex. Bisa sekarang Bitcoin, cryptocurrency, kemudian ya saham dan forex itu tadi. Hampir semuanya udah. Tapi sukses. Enggak, jadi itu bukan kalau investasi, bukan fokus saya. Jadi investasi itu hanya sebagai apa namanya ya, pengembang kekayaan saja. Jadi misal turun atau apa itu jadi gak masalah. Jadi tidak difokuskan ke investasi. Investasi
seperti itu sebenarnya kurang bagus ya, forex atau apa. Kalau kita nggak ngerti ilmunya itu kurang bagus. Investasi yang bagus ya dibuat bisnis itu, bisnis teman apa punya bisnis kita yang modalin itu bagus. Atau kalau kita punya dana kita taruh di emas agar stabil. Nah, jadi saya naruh di emas, di Bitcoin juga pernah, tapi di forex enggak. Pernah main forex ya ngerti apa namanya kekurangannya, akhirnya enggak nyentuh forex lagi ya. Oke. Sudah ya mungkin pertanyaan ini. Mungkin capek ya, tak apa tak teruskan lagi.